Halo semua, kali ini kita akan membahas sejarah tentang masuknya agama Islam ke Asia Tenggara. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video tentang sejarah lainnya. Dan biasakan menonton sampai habis agar tidak salah paham. Perkembangan agama Islam di Asia Tenggara adalah salah satu kejadian penting dalam sejarah kawasan ini. Proses masuknya agama Islam di Asia Tenggara. Melalui jalur perdagangan, agama Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Hal ini terjadi melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka, Aceh, dan pesisir Jawa. Mereka membawa barang dagangan sekaligus menyebarkan ajaran Islam melalui interaksi dengan penduduk setempat. Pengaruh kesultanan dan kerajaan lokal. Kesultanan-kesultanan lokal di Asia Tenggara berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Setelah para raja memeluk agama Islam, mereka sering menjadikannya sebagai agama resmi di kerajaan mereka. Ini membantu meluaskan ajaran Islam di kalangan rakyat. Beberapa kerajaan besar yang berperan dalam penyebaran agama Islam adalah Kesultanan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Demak. Melalui ulama dan dakwah. Ulama-ulama yang datang dari Timur Tengah, India, dan Gujarat juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka mengajarkan ajaran Islam dan mendirikan pesantren atau pusat-pusat pendidikan Islam yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama ini. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Asia Tenggara. Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal sebagai Sunan Gresik, adalah salah satu tokoh kunci dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Berasal dari Gujarat, India, beliau menetap di Gresik, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo, 9 wali yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka menggunakan budaya dan tradisi lokal untuk menyebarkan agama Islam, termasuk seni, wayang, dan lagu-lagu daerah. Beberapa anggota Wali Songo yang terkenal antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri Kesultanan Samudera Pasai di Aceh, yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13. Di bawah kepemimpinannya, agama Islam mulai menyebar ke seluruh wilayah Aceh dan sekitarnya, serta menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sultan Iskandar Muda, penguasa Kesultanan Aceh yang berkuasa pada abad ke-17, menjadikan Aceh sebagai pusat kekuatan Islam di Asia Tenggara. Ia mendukung penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah sekitar Aceh dan menjalin hubungan dengan dunia Islam lainnya, termasuk Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Syekh Siti Jenar, seorang tokoh kontroversial dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa, yang dikenal dengan ajaran mistik atau tasawufnya. Meskipun ajarannya sempat ditentang oleh Wali Songo, ia turut menyumbang dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan spiritual yang mendalam. Hamzah Fansuri, seorang ulama dan penyair sufi terkenal dari Aceh pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Ia dikenal karena karya-karya sastra dan syair-syair sufistiknya yang mendalam, yang membantu menyebarkan ajaran tasawuf dalam Islam di kalangan masyarakat Melayu dan Aceh. Pengaruh budaya dan adaptasi lokal. Dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, terdapat proses penyesuaian dengan budaya lokal yang sudah ada. Para ulama dan dai menggunakan pendekatan yang fleksibel, seperti menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam tradisi Jawa, wayang dan seni gamelan digunakan oleh para wali untuk menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Kehadiran agama Islam juga membawa perubahan dalam aturan masyarakat dan budaya, seperti dalam hal tata cara pernikahan, hukum waris, serta upacara keagamaan yang mulai disesuaikan dengan ajaran Islam. Peran Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka menjadi pusat penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-15.
Karena letaknya sebagai pusat perdagangan internasional, Malaka menjadi tempat berkumpulnya para pedagang Muslim dari berbagai negara yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di wilayah Semenanjung Melayu dan pulau-pulau sekitarnya. Sultan-Sultan Malaka, seperti Sultan Muzaffar Shah, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan mendorong penyebaran agama Islam di kalangan rakyatnya, yang kemudian meluas ke wilayah lain seperti Sumatera, Borneo, dan Filipina Selatan. Agama Islam di Asia Tenggara berkembang melalui gabungan dari pengaruh perdagangan, dakwah ulama, penyesuaian dengan budaya lokal, serta dukungan dari kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di kawasan ini. Keberhasilan agama Islam untuk diterima di Asia Tenggara juga berhubungan erat dengan pendekatan yang menghargai tradisi lokal dan penyebaran ajaran yang penuh kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.